Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Hotman Paris menang melawan seterunya Hotma Sitompul. Kemenangan Hotman tengah menjadi perbincangan panas netizen. Bersama Desiree Tarigan, Bam Samson, Hotman seolah ingin menunjukkan jika Hotma, Partahi Sihombing, serta Muarakarta bukanlah lawan sepadan untuk dirinya. Setelah dinyatakan menang oleh Pradi, Hotman yakin akan menang melawan Hotma atas kasus pencemaran nama baik dan penyerobotan tanah yang dilaporkan Desiree. Lantas, benarkah kubu Hotma akan banding atas keputusan Pradi yang dianggap tidak adil? Benarkah demi mengamankan harta gonogini Desiree, Hotman rela menjadi pengacara Ibunda Bam Samson? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas di balik perseteruan panas Hotman Paris dan Desiree Tarigan melawan Hotma Sitompul hanya di Barista Berita Artis Ternama. Bukan Hotman Paris Hutapea bila tak mencetak sensasi. Pengacara bling-bling ini tak kalah kondang dari pesinetron papan atas karena eksis pula di dunia presenting. Dengan menyebut inisial HPH, orang sudah tahu siapa sosok yang dimaksud. Bahkan, Hotman menjadi satu dari sedikit pengacara senior yang eksis di media sosial, plus auto-update pada tren digital kekinian. Ya, gaya hidup Hotman sekilas nampak seperti Don Juan yang selalu dikelilingi gadis-gadis cantik. Sebagian netizen pun sudah maklum pada gaya Hotman yang cenderung suka pamer harta dan kemesraan dengan sederet wanita yang bukan istrinya. Meski cuma sebatas gaul, tingkah Hotman membuat gerah sesama pengacara. Terlebih lawan-lawannya di matras hukum. Kita nggak bangga kok dengan sebelah, dengan perempuannya, dengan buah-buah. Nggak ada. Kita mau pengacara itu punya panutan, ya. Kan banyak generasi muda pengacara ngomong santun, tidak sombong dengan harta, tidak sombong dengan perempuan. Bagaimana? Dia kan punya istri, punya anak, ya, punya ipar, punya adik. Bagaimana mukanya melihat iparnya, apalagi orang Batak, ya? Katanya saya berenang dengan wanita cantik pakai baju renang. Emang kalau renang di Bali harus pakai jas atau pakai kimono? Anda bisa menilai apa motivasinya. Ya itulah arogansinya ya, dia dengan perempuannya yang katanya cantik-cantik. Ya silakan, itu urusan dia ya. Tapi sebagai lawyer ya, kita punya harga diri ya. Pengacara adalah profesi yang menyandang yang namanya officium nobile, ya, profesi yang terhormat. Apakah terhormat kalau Anda pegang sana, pegang sana? Sekarang saya tanya, kalau hakim telanjang-telanjang, ya, kemudian nari-nari sana, kesana kemari nggak jelas apa segala macam, kena nggak pelanggaran? Atau ada nggak yang seperti itu? Saya bisa pastikan nggak ada. Kalaupun ada tuh ngumpet-ngumpet mungkin. Polisi berani nggak tampil di media, tampil di depan masyarakat, di mana-mana dengan bawa-bawa ini segala macam perempuan begini-begini, genit-genit gitu. Bisa nggak diterima seperti itu? Nggak bisa. Anda ya mengotori wajah hukum Indonesia. Ya, awal April lalu Hotman dilaporkan oleh 3 kuasa hukum Hotma Sitompul. Gara-gara pasang badan membela Desiree Tarigan istri Hotma, Hotman terlibat perang urat syaraf dengan Muarakarta, Partahi Sihombing, dan Tommy Sihotang. Mereka melaporkan Hotma ke Perhimpunan Advokat Indonesia atau Pradi atas dugaan pelanggaran etika dan kode etik profesi. Tak mau kalah, Hotman juga lapor balik ke Pradi. Dan dalam sidang putusan yang digelar Rabu lalu, Hotman keluar sebagai pemenang. Pradi menjatuhkan hukuman kepada trio kuasa hukum Hotma. Partahi dan Tommy diskors 3 bulan, sedangkan Muarakarta diskors 6 bulan. Partahi Sihombing dihukum, didiskors tidak boleh praktek 3 bulan. Sedangkan Muarakarta 6 bulan. Banyak omong saya lihat ya, jangan bangga karena sudah dibela dan kita sudah diskorsing. Sama kita nggak ada urusan ya. Saya 6 bulan, yang lain kan 3 bulan. Saya tidak boleh beracara dengan nama saya. Tapi kan kita bukan orang bodoh, saya lawyer kok. Saya bisa pindah ke tempat lain, beracara dengan yang lain. Itu yang memang
tidak pernah terpikirkan oleh majelis ya. Apalagi saya Dewan Pembina. Weh, tahu saya Dewan Pembina Peradi ya. Dan saya udah 2 periode di Dewan Pembina sampai 2025. Yang namanya kode etik ini mengadili siapa sih peradilannya? Kode etik adalah mengadili anggota dari satu organisasi yang ada di bawahnya. Nah, sekarang saya bukan anggota Pradi Soho. Bagaimana majelis Dewan Kehormatan ini bisa mengadili saya? Dan di persidangan sudah dikatakan kemarin oleh majelisnya, karena masih banding, tidak boleh diekspos keputusan itu, ya kan? Karena belum inkrah, belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Tapi 1 jam atau setengah jam bahkan sudah selesai ditutup persidangan, saya sudah dengar, ya, IHPH itu sudah mulai koar-koar di mana-mana mulutnya, ya kan? Menyatakan bahwa Partahi dihukum 3 bulan, Muarakarta dihukum 6 bulan, Tommy Syahotang dihukum 3 bulan, ya. Kalau Pak Hotman nggak dihukum karena dia prinsipal. Emang kalau dihukum terus berarti sudah selesai urusannya? Nggak ada urusan. Kapasitas atau kewenangan daripada Dewan Kehormatan nggak mencakup diri saya. Saya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi memang tidak bisa ikut mengintervensi apa yang terjadi di Dewan Kehormatan. Karena Dewan Kehormatan itu adalah suatu dewan yang mereka independen ya. Mereka bebas, independen, bebas untuk melakukan suatu putusannya. Seperti sudah diduga, kemenangan Hotman justru membuat perseteruan mereka semakin sengit. Pesan saya kepada Hotman Sitompul dan tim pengacaranya, selama ini Anda berkoar-koar, Anda mengatakan Hotman dilaporkan ke Kode Etik akan dipecat sebagai advokat. Sekarang berbalik, Hotman dan tim kuasa hukumnya kalah 2-0 sama Hotman, ya, kalah 2-0. Ada waktunya, yuk mau ketawa-ketawa, tapi nggak apa-apa. Dia mau ketawa sekarang seolah-olah mau, wah saya menang. Saya nggak ngerasa kalah kok. Ya kan? Yang Anda expose adalah keputusan yang abal-abal. Bagi Partahi dan Muarakarta, hukuman Peradi tak berpengaruh apa-apa bagi karir mereka. Mereka yakin bakal menang di tingkat banding karena putusan majelis hakim terkesan memihak Hotman. Ini kan putusan Dewan Kehormatan Peradi Daerah tingkat 1 ya. Kan masih bisa mengajukan kasasi. Jadi seandainya rekan saya, Pak Partahi, Pak Tommy, atau siapapun yang Pak Muarakarta yang merasa dirugikan, masih ada tingkat banding. Ya, nanti akan diperiksa ulang oleh Dewan Kehormatan Peradi Pusat nanti. Kita akan banding, kita akan tunjukkan di mana kecurangan majelis di dalam mengambil keputusan. Lalu benarkah Hotman juga sudah mengajukan banding? Mengapa Hotman seolah ingin menghabisi kiprah Muarakarta di ranah hukum? Saya tetap akan mengajukan banding. Hukuman 6 bulan terhadap Muarakarta terlalu ringan. Dia kan DPN, Dewan Penasihat di Peradi. Setuju nggak saya banding agar mereka dipecat? Setuju. Kita akan banding. Terus dulu. Saya dengan klien, dengan teman-teman partner yang lain happy kok. Ya, nggak ada urusan sama itu. Ya, kalau perlu saya pindah dari Peradi Soho ke Peradi yang lain. Masih ada 2 lagi Peradi, masih ada AI, ada organisasi advokat banyak. Ya, jadi saya nggak terlalu kecil hati ya dengan skorsing itu ya, karena memang ketua majelisnya itu dari awal sudah kita protes. Ya, cuman memang dia kuasa pada saat itu. Silakan, tapi kan nanti hukum karma kan ada. Bukan tanpa sebab, Hotman menyebut bahwa sindirannya terhadap lawan di media sosial maupun hiburan tak memenuhi unsur pidana. Pengacara berdarah Tapanuli ini mengklaim dirinya selalu ekstra hati-hati dalam bertindak dengan semangat 3A, yaitu amati, analisa, dan action. Hotman nyaris selalu menang perkara. Ia sangat jeli dalam mengemas sindiran menohok kepada para lawannya tanpa menyebut nama. Saya mengatakan dia norak, memang betul. Kita gentle dong kalau kita ngomong. Tanggal 31 Maret saya katakan Anda norak. Saya pun dengan saudara Karta, dengan saudara Tommy tidak melakukan pelanggaran kode etik. Masa bilang norak aja? Norak itu mesti tanya dulu dong, norak itu dalam hal apa?
Norak itu dalam arti bahwa Anda tidak melakukan tugas profesi Anda secara baik, tidak melakukan mediasi, tidak melakukan langkah-langkah hukum, tidak membuat sampai sekarang. Bahkan ya sekarang dalam status Desi masih istrinya Hotma Sitompul, diundang saya dengar tuh ke Metro TV, diajak putar-putar dansa-dansa. Di mana Anda punya etika seperti itu? Anda harus berterima kasih sama saya. Saya tidak pernah melihat Anda masuk TV. Setelah kasus ini gara-gara kepopuleran Hotman Paris, Anda jadi sering masuk TV. Harusnya Anda berterima kasih sama Laemu ini. Bukan karena saya berperkara sama dia, saya masuk TV. Tidak, dari dulu pun saya udah sering masuk TV ya. Juve pun dulu saya lawyernya ya. Terus Reza pun saya lawyernya ya. Jadi jangan Anda merasa kalau dan ngomongnya pun gak enak ya. Nanti jadi asisten saya lah biar sering masuk TV. Saya bilang ya, kita akan ketemu satu saat ya, ketemu di pengadilan yang pengadilan sebenarnya ya. Hidup ini adalah persaingan. Orang bersaing dengan Hotman ada yang dengan cara tidak sehat, dengan cara iri. Padahal bersaing yang bagus itu adalah bertandinglah secara merit, secara substansi. Jangan selalu iri dan nyinyir. Orang yang iri tidak tahan melihat kesuksesan orang lain adalah bakal tidak akan sukses. Oke, mari kita bersaing. Lantas seperti apa reaksi Hotma Sitompul jika 3 kuasa hukumnya tak bisa tampil membelanya melawan Desiree Tarigan istrinya? Benarkah Bam Samson juga mengandalkan Hotman untuk merebut hak asuh anak dari Mika Vita Wijaya?